Spuring adalah penyetelan sudut geometris seperti camber, steering axis inclination, caster, toe angle, dan turning radius untuk menghasilkan stabilitas kendaraan, stabilitas pengemudian, serta membuat komponen-komponen yang berkaitan seperti sistem kemudi, sistem suspensi, ban menjadi lebih tahan lama. Alat keselamatan kerja yang perlu digunakan saat melakukan kegiatan spuring. Yang pertama ada helm, yang kedua ada sarung tangan, yang ketiga ada sepatu. Untuk menyalakan car lift, yang pertama adalah jangan lupa untuk menyucukkan atau mencolokkan bagian saklar pada stop kontak. Kemudian menyalakan tombol saklar yang ada di samping kanan bagian auto lift atau car lift ini. Jika lampu sudah menyala, maka car lift ini sudah posisi dalam keadaan menyala. Kegunaan dari 3 tombol yang ada di depan. Yang pertama ini untuk tombol menaikkan, yang kemudian ini untuk menurunkan, dan ini untuk lock atau mengunci. Ketika posisi di mobil sudah di atas, sudah dirasa cukup, bisa menekan tombol ini hingga terdengar bunyi klok di bagian gigi-gigi car lift. Kemudian untuk menyalakan komputer, langkah yang pertama adalah memasang saklar komputer kepada stop kontak. Kemudian tekan tombol ini untuk menyalakan stop kontak yang ada di depan. Selanjutnya buka tutup ini, kemudian tekan tombol pada CPU hingga menyala. Kemudian klik tombol yang paling bawah untuk menyalakan monitor komputer 1 kali. Langkah selanjutnya adalah penggunaan aplikasi. Langkah awalnya adalah arahkan kursor mengarah ke aplikasi ini yang namanya Boost Start 2.4. Klik 2 kali. Ketika sudah terbuka, langkah selanjutnya adalah arahkan kursor mengarah ke bagian awal atau pertama gambar tersebut. Setelah muncul, cari jenis mobil atau tipe mobil yang kalian gunakan untuk melakukan penyetelan spuring. Di sini saya menggunakan Isuzu. Klik 2 kali hingga muncul seperti ini. Kemudian kalian bisa mencari tipe atau model dari kendaraan yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan model Isuzu model Panther. Kalian bisa menulis nama dari model kendaraan bagian sini, kemudian klik degree. Nah, setelah muncul, klik mobil seperti ini sebanyak 2 kali. Setelah data telah diisi, langkah selanjutnya adalah klik tombol centang ini agar sensor-sensor membaca semua bagian-bagian kaki-kaki kendaraan. Selanjutnya adalah setelah semua sudah terbaca, yang selanjutnya adalah mengarahkan kursor kepada bagian kedua ini. Ketika sudah seperti ini, berarti kaki-kaki sensor sudah terbaca semua. Langkah selanjutnya adalah menaikkan mobil. Langkah awal adalah pencet tombol atas pada car lift agar car lift naik ke atas. Ketika mobil dirasa cukup untuk posisinya, jangan lupa untuk menekan tombol lock atau mengunci agar mobil tidak terturun atau bergoyang. Langkah selanjutnya adalah pemasangan sensor pada roda. Kalian bisa memperhatikan sensor mana yang akan dipasang. Dapat dilihat dari bagian ini. Di sini tertulis bagian front wheel sebelah kiri, lift sebelah kiri. Berarti ini dipasangkan di roda depan sebelah kiri. Cara memasangkan alat sensor ini kepada roda, yang pertama adalah putar tuas ke kiri untuk melebarkan dan putar ke kanan untuk mengencangkan. Karena kita di sini untuk memasang, putar tuas ke kiri agar kaki-kaki dari sensor ini terbuka.
kencangkan hingga dirasa cukup dan posisikan sensor ini secara lurus agar pembacaan lebih mudah. Kemudian pasangkan tali ini kepada bagian velg kendaraan kanan dan kiri. Jika sensor dirasa tidak terlihat atau tidak terbaca, putar bagian adjuster ini ke arah pembuka dan lalu jika sudah terbuka, gerakkan dan sesuaikan dengan sensor yang ada di bagian atas kendaraan. Kemudian ketika sudah selesai, sudah dipastikan pas, kencangkan kembali mengarah searah jarum jam. Setelah semua sensor sudah dipasang, langkah selanjutnya adalah menaikkan kembali kendaraan ke bagian paling atas agar sensor-sensor pada kaki-kaki kendaraan bisa terlihat oleh sensor yang ada di depan monitor. Setelah dirasa cukup, jangan lupa untuk mengelok atau mengunci agar kendaraan tidak turun. Masangkan tuas kemudi pada roda kemudi. Cara penggunaannya adalah tekan tombol release untuk menaikkan dan menurunkan alat tersebut, alat ini. Kemudian pasangkan pada putih dan roda kemudi. Sesuaikan, tarik ke atas hingga kencang, dan roda kemudi tidak bergerak lagi. Jika sudah cukup. Sebelum melepas handrem, ada baiknya memasang ganjal pada ban agar mobil tidak tergelincir seperti ini, depan dan belakang. Langkah selanjutnya adalah melepas handrem. Tarik tuas handrem ke atas, tekan tombol handrem, turunkan, release. Ini adalah hasil dari sebelum melakukan penyetelan pada kendaraan. Langkah selanjutnya adalah pemasangan handle rem pada kendaraan. Untuk menggunakannya, cara penggunaannya adalah tekan tuas yang ada di bagian handle ini, kemudian gerakkan kaki ini untuk mengencangkan dan mengendurkan alat ini. Berikut cara penggunaannya. Arahkan tuas pada rem, kemudian tekan hingga kencang. Setelah itu tekan tuas yang ada di bagian sini, garpu ini, hingga dirasa cukup kencang. Setelah handle rem terpasang, langkah selanjutnya adalah arahkan kursor menuju bagian ketiga ini. Klik hingga muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah putar roda searah dengan tanda panah yang ada di layar komputer. Karena ini mengarah ke kiri, jadi kita memutar roda 10 derajat mengarah ke kiri. Sebelum melakukan pemutaran, lepas terlebih dahulu handle kemudi pada bagian dalam kendaraan agar bisa berputar. Langkah selanjutnya adalah melepas kait pada kuring agar saat ini bisa bergerak. Tekan atau dorong roda mengarah ke kiri sebesar 10 derajat sesuai dengan yang ada di layar. Setelah itu balas kembali bebas hingga minus 10 derajat. Kembalikan roda ke posisi awal 0 derajat.
Ini adalah hasil dari pengukuran tersebut. Setelah pengukuran ini selesai dilaksanakan, yang kemudian adalah pelaksanaan penyetelan bagian front kendaraan atau bagian depan, camber, caster, dan tow. Klik bagian ini yang kuning di depan, kemudian hasil akan muncul. Caster adalah kemiringan sumbu putar kemudi, kingpin, terhadap garis tengah vertikal jika dilihat dari samping kendaraan. Ada dua macam caster, yaitu positif dan negatif. Caster positif memiliki sumbu vertikal yang miring ke arah sumbu positif. Sudut ini akan mempengaruhi centering steer atau memungkinkan steer balik ke tengah dengan sendirinya. Sedangkan caster negatif memiliki sumbu vertikal yang miring ke arah sumbu negatif. Di sini kita melakukan penyetelan di bagian caster, kendorkan bagian depan untuk mendapatkan hasil min. Kencangkan bagian belakang untuk mendapatkan hasil plus. Langkah selanjutnya adalah penyetelan camber. Dilakukan pada bagian mur ini. Berikut adalah cara penyetelannya. Ketika mur ini dikendurkan, maka bagian bar ini akan berputar. Lalu akan terjadi hasil camber negatif. Sedangkan untuk ketika dikencangkan, bar ini akan berputar sebaliknya dan akan menjadi camber positif. Camber adalah kemiringan roda bagian atas ke dalam atau keluar terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan kendaraan. Camber diukur dalam satuan derajat kemiringan dari posisi vertikal. Ada dua macam camber, yaitu camber positif dan camber negatif. Camber positif terjadi ketika roda miring ke arah luar, sedangkan camber negatif, roda miringnya ke arah dalam. Selanjutnya di sini adalah melakukan penyetelan pada bagian tow kendaraan. Yang disetel adalah bagian dari long T-rod dan T-rod kendaraan. Berikut adalah penyetelannya. Kita di sini menggunakan dua kunci. Yang pertama adalah kunci fast ring ukuran 22 dan juga kunci Inggris. Tow adalah sudut roda. Apabila dilihat dari atas kendaraan, tow dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tow in dan tow out. Tow in adalah roda belakang, lebih keluar dibandingkan roda bagian depan. Tow out adalah roda bagian depan, lebih keluar dibandingkan roda bagian belakang. Setelah penyetelan selesai dilaksanakan, jangan lupa untuk selalu mengencangkan semua bagian-bagian mur yang telah dilakukan penyetelan. Setelah penyetelan telah selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah penurunan dan pelepasan semua kaki-kaki sensor pada kendaraan. Setelah dilakukan pengukuran dan penyetelan ulang, langkah selanjutnya adalah penyimpanan hasil dari penyetelan dan pengukuran, atau bisa juga langsung di print. Bisa klik di sebelah sini. Untuk menyimpan, bisa klik bagian save. Ini hasil dari pengukuran dan penyetelan. Kemudian disimpan menggunakan nama kalian. Lalu klik save. Sudah tersimpan, klik close. Kemudian klik dan penyetelan pun telah selesai.